Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siang yang ceria, siang yang bahagia. Bahagia nggak? Bahagia, macam. Ya, oke. Sebelum materi kita lanjutin tentang materi tentang KA, belajar tentang KA, saya ingin absensi dulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Apil, Anda, Andelia, Alvara, Ananda, Anggi, Anggun, jadi semua ya. Oke, Leticia, apakah Anda siap untuk belajar kali ini? Iya, oke. Tentang apa kira-kira? Apa ya? Ya, kita belajar tentang KA. Bagaimana untuk salah satunya pengoperasiannya, pengaplikasiannya, itu ya. Punya Oppo nanti itu kan kamu paham dulu apa sih yang akan aku pelajari dari itu nantinya. Nah, aplikasi atau platform AI data untuk tugas-tugas sederhana, misal aplikasi pengenalan gambar atau chatbot. Apa chatbot? Apa chatbot? Ya nanti saya bahas. Memahami data untuk AI. Jadi menjelaskan mengapa data penting untuk AI dan bagaimana data dikumpulkan atau diatur untuk digunakan AI. Jadi AI itu hanya membutuhkan data yang betul-betul valid. Ini hasilnya yang sedikit sempurna, sedikit baik, sedikit sempurna. Oke, yang belajarnya itu kalau di dalamnya belajar itu. Terus berikutnya kita menerapkan AI itu dalam tugas. Contoh ini, menggunakan perangkat AI membantu dengan tugas belajar atau proyek. Tugas belajar, peringkas, apa yang ini? Perang AI, perang. Oke. Siapa yang pernah meringkas teks menggunakan AI? Pernah? Oke, pernah. Ya, nanti bagaimana meringkas teks? Terus membuat solusi AI kecil, mendesain, membuat ide aplikasi AI sederhana atau masa nggak ikut. Artificial intelligence ini teknologi yang membuat komputer atau mesin bisa berpikir dan bertindak seperti manusia. Contoh mengenali wajah, memahami suara, atau membuat keputusan. Punya gadget, HP, Google Voice Assistant bisa toh? Nah, itu dia langsung merekam suaramu dan merubahnya menjadi teks kan? Nah, itu teknologinya, ya. Salah satunya. Terus kemudian mengenali wajah. HP-mu mengenali wajah kan? Ya. Untuk passwordnya wajah. Ya. Salah satunya itu. Ya. Di rumah saya pakai wajah juga untuk mengenali masuk rumah saya. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk di rumah saya. Karena ada pengenalan wajah bahasa Inggrisnya apa? Face recognition. Face ID ya apa ID, identitas, identity, nggak apa-apa. Tapi face recognition pengenalan wajah. Jadi sebetulnya kamu di rumah kamu itu juga AI cuma dalam bentuk manual. Jadi mengenali wajah tak jodoh-jodoh kamu nggak kenal, kamu bukakan nggak? Tidak. Tapi lain jodoh-jodoh kenal, kamu bukakan kan? Bisa akses masuk kan? Nah itu salah satu AI kan, AI itu kan. Kamu kenali wajah lah. Pengenalan di wajah ini, otak manusia ini dirubahkan di AI tadi, mengenali wajahnya. Nah, untuk pengenalan wajah, contoh pengenalan wajah itu salah satunya gunakan apa? Kok saya AI itu bisa? Ini wajah si A, ini wajah si B. Itu berdasarkan dari apa sih? Ya sensor untuk ininya, nah, dari kameranya itu. Dia ambil datanya apa? Apa dari pola yang sudah direkod, pola wajah. Ya pola wajah. Tapi kalau belum itu kan nggak bisa mengenali wajah, ya kan? Nah, jadi direkod dulu kan datanya, biar nanti begitu misalkan gini, kamu
HP-mu kamu pasang menggunakan wajah. Kamu menyimpannya dulu kan? Save dulu kan wajahmu. Nah itu baru ngerekod. Kalau nggak nampak, tapi nanti beda. Sekarang oke, si imut-imut. Nanti sudah kita mendata HP pakai-pakai kan nggak bisa masuk karena sudah amit-amit kan wajahnya. Wajahnya sudah amit-amit. Sekarang imut-imut oke. Kami sampai 25, tapi begitu kamu siap berapa? 18 tahun. Kamu mendata kan amit-amit sudah kan wajahnya. HP-mu bokeh ini saya mau belum? Karena berikutnya udah beda gitu ya. Nah, AI bekerja dengan mempelajari data dan pola. Tadi data yang masuk dan polanya. Sedangkan saya cegah secara otomatis dan cerdas. Oke. Contoh penerapan AI. Contoh penerapan AI ada chatbot, Google Translate, rekomendasi Netflix atau Spotify dan face recognition. Chatbot. Mau sing tanya chatbot ini. Chatbot asisten virtual bertenaga AI yang dirancang untuk berinteraksi dengan pengguna dalam bahasa alami yang menyimulasikan percakapan seperti manusia. Kayak ChatGPT itu ada otomatis itu kan. Assalamualaikum, ya selamat pagi kakak. Ada yang bisa dibantu kan gitu kan? Itu ada chatbotnya. Oke, itu chatbot. Terus berikutnya ada Google Translate. Layanan penerjemah bahasa Almani dari Google yang memanfaatkan teknologi kecerdasan AI, neural machine dan NMT, neural machine translation. Dengan AI, Google Translate ini mampu memahami konteks kalimat secara keseluruhan. Nah ini karena punya bibliotek yang besar. Nah, contoh teknologi ini terus belajar dari jutaan contoh terjemahan di internet, sehingga kemampuannya meningkat seiring waktu. Nah ini loh yang dinamakan big data-nya ini semakin banyak. Ya, kalau semakin banyak big data, maka dia akan mengembalikan permintaan itu meluas karena data-datanya sudah banyak ini tadi. Jadi ini kemudian terjemah menjadi lebih alami, akurat dan mendekati cara manusia berbicara. Ini terus belajar dari jutaan contoh terjemahan di internet. Nah itu. Oke, lanjut. Satu lagi. AI ini bisa diterapkan di berbagai bidang. Nah, contoh bidang kesehatan, diagnosis penyakit dan operasi presisi. Contohnya apa? Kalau di bidang kesehatan seperti itu. Untuk meningkatkan akurasi efisien, jadi AI-nya itu digunakan untuk mendeteksi, diagnosis, analisa sakitnya, di mana di sisi posisinya ini. Jadi untuk melakukan operasi kurang ada di bedah, boleh tidak, tapi menggunakan teknologi AI posisinya di situ. Selesai. Gunakan apa? Teknologi yang sekarang ini gunakan AI. Contoh lagi, misalkan ada penyakit, misalkan, kasus dari diagnosanya ini, letaknya di sini, kita tembak di situ, kita lihat di situ. Nah, itu salah satu kejanggalan AI. Maka penyakitnya itu, maka pembedanya di wilayah itu saja, ya. Bidang pendidikan, ini bidang pendidikan yang belajar ya. Menjalankan pembelajaran lebih personal, adaptif dan efisien. Platform belajar online di AI dapat menyelesaikan materi sesuai kemampuan dan kecepatan belajar siswa. Oke, ya. Dengan adanya AI, kamu belajarnya cepat nggak? Kerjakan tugas cepat nggak? Cepat. Cepat. Tapi paham nggak? Paham. Ya benar, cepat. Ada soal terkait AI, jawabannya muncul. Paham nggak? Kan gitu ya. Jadi alurnya itu juga harus dipahami dulu. Jadi AI tidak 100% sempurna hasilnya ya. Ini lanjut, bidang transportasi ini untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, kenyamanan dalam mobilitas. Contoh self driving cars itu kan sekarang ada mobil tanpa sopir. Wow. Ya Indonesia belum. Indonesia suka pecah cicilan jalan.
Kalau di luar sudah ada self driving car, itu mobil sudah tanpa supir. Jadi tinggal aplikasi pasang dari sini saya menuju ke sana, titik sebelahnya apa? Google Map ya. Nah itu dengan titik di situ tujuannya titik nyalakan mobilnya dan jalan mengikuti sampai dia tinggal duduk saja. Oh di depan ada truk, minggir saya kan. Oh di situ ada selokan, ada itu self driving car. Salah satunya lebih kalau di Indonesia belum kali pecicilan, banyak yang pecicilan. Terus di Indonesia mungkin dikaitkan dengan mobil tidak ada supirnya, dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Iya kan? Di Indonesia dikaitkan dengan mobil apa mistis, supir dulu dan sebagainya. Ya itu pada self driving car. Jadi salah satunya juga mengenali lampu. Naik perapatan self driving car itu juga mandek kalau merah. Ya, ada garis bebas ya dia paham juga. Ada garis lurus, garis potong-potong juga paham. Oh ini nggak boleh delay, nggak boleh berhenti. Itu bisa mengenali lagu-lagu. Seperti hanya manusia. Nah sekarang yang bidang bisnisnya untuk otomatisasi proses layanan pelanggan dan mendukung pengambilan keputusan. Contoh, AI digunakan dalam chatbot untuk melayani pelanggan 24 jam. Ya saya tahu pelayanan 24 jam kan ada Shopee itu AI kan? Kan dia memanfaatkan bisnisnya di situ ya. Layanan data seperti tren pasar serta rekomendasi produk yang dipersonalisasi berdasarkan perilaku konsumen. Oke, jadi AI yang di bidang bisnis. Nah, sekarang adanya lagi peluang dari adanya AI. Satu, efisien dan otomatisasi. Benar kan? Oke. Inovasi produk dan layanan, akses informasi lebih cepat, dan peningkatan keamanan cyber. Oke. Ini proses kita kan semakin cepat bekerja AI ya. Di situ inovasi produk, berbagai produk. Contohnya adanya asisten virtual, mobil tanpa pengemudi, aplikasi kesehatan digital, dan dari e-commerce platform hiburan. Ya. Contoh, nah ada juga contoh kalau misalkan di ini kesehatan digital itu sekarang tensimeter tidak perlu pakai ini stetoskop kan. Nah sekarang tensimeter pakai set langsung cet tombol cet udah ngitung sendiri tensimu berapa. Ada lagi sekarang komposisi darah ada juga di teknologi AI. Rasakan AI semua. Itu kok bisa? Karena apa? Ya, karena perintah kita. AI itu kalau udah ada perintah dari manusia yang baca, ya, kan kecerdasan aku di bawah kita, kan udah ada. Oke, akses informasi lebih cepat, membantu nyaring, mencari dan menyajikan informasi dengan cepat dan relevan sesuai kebutuhan pengguna. Oke, seperti mesin pencari. Apa mesin pencari? Search apa? Searching. Mesin pencari. Searching itu mencari ya. Namanya mesin pencari search engine. Nah, search engine. Contoh apa? Mesin pencari. Ya, Google itu ya. Nah, kamu cari apa aja di Google bisa kan? Dimunculin kan? Iya. Kamu pengen binatang buas ditunjukin kan? Nah, binatang buas Google ini cari. Tapi dengan kata lain, wild animal, beda nggak gambarnya? Beda. Ya, sama-sama binatang buas cuma bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, ini peningkatan keamanan cyber. Jadi keamanan cyber di kemampuannya mendeteksi pola dan analisis data secara real time, mengidentifikasi ancaman keamanan cyber lebih
resiko dengan adanya AI sekarang ya. Adanya banyak pengangguran teknologi. Nih, saya tanya, apakah kamu itu ada rasa khawatir dan was-was setelah lulus SMA ini nanti? Mendapat pekerjaan apa? Harus. Persaingan untuk mencari dunia kerja semakin sempit, semakin sedikit. AI menggeser utamanya salah satu. Dengan adanya AI itu lapangan kerja semakin sempit. Kenapa? Sudah kerjakan AI semua. Yang tidak bisa dikerjakan AI salah satunya, contohnya salah satunya dokter, guru nggak bisa, oke lah gunakan AI, tapi untuk merubah mendidik karakter kamu, ayo ngaji, ayo bangun pagi, ayo kamu beradab dengan yang lebih tua usiamu, itu tidak bisa digantikan ya. Kalau dikasih isu dokter ada orang mau sekaratul maut, AI nggak bisa nggak bisa kan, karena kan gitu ya. Nah itu kan, oh ini ayo pak, pikir pak, ini omong kan gitu ya, nggak tahu itu yang salah satunya. Nah, Ramani berbagai sektor industri ini dapat menggantikan pekerjaan manusia, terutama tugas-tugas yang bersifat rutin, administratif, dan hal ini beresiko menyebabkan pengangguran teknologi dan hilangnya lapangan pekerjaan. Karena apa? Digantikan oleh mesin dan semua otomatis. Ya, kayak pabrik rokok itu yang PHK berapa? Nah itu kan apa? Ngelintingnya rokok sudah ganti mesin, pengepakannya diganti mesin, mensolasi ganti mesin kan gitu, sehingga banyak ini tenaga kerja yang sudah terpakai. Meski AI juga mencairkan jadi pekerjaan baru, namun tidak semua tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai, sehingga perlu adanya pelatihan ulang, reskilling untuk menghadapi perubahan ini. Kamu harus siap, mereka ayo berinovasi. Dengan adanya AI, inovasi ya. Kalau bisa dari AI itu gunakan, ciptakan apa? Ciptakan cuan dari AI. Terus keamanan data dan privasi. AI bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar, termasuk data pribadi. Jika terjadi pelanggaran baik, maka memicu masalah keamanan data, penyalahgunaan informasi, pencurian identitas. Maka HP itu privasi kan? Ya kan? Nah, itu kan juga punya etika loh. Ya, contoh. Saya ambil HP-mu, jujur tak buka, itu saya pelanggaran etika nggak? Iya, pelanggaran etika. Itu kan privasi. Kamu mau cek-cekan yang dan sebagainya, yang pong, yang ti. Nah, itu kalau saya yang tahu tanpa seizin kamu, berarti saya pelanggaran etika. Maka etika teknologi itu juga kita terapkan di sini, ya. Terus. Saya tanya, apakah Anda ketergantungan sekarang? Ketergantungan dengan gadget enggak? Iya. Yes. Bos mulai melek, tekonin merem, HP, melek jet, HP kuning. Seperti itu kan? HP bawa tidur kan? Iya. Sampai tertidur, kamu udah? Alhamdulillah, enggak ketergantungan? Ya ketergantungan dong. Iya, ketergantungan juga. Karena ada fenomena gandule beras aman, gak moeng, tapi gak ada paketan meroeng. Paket kuntek perkara beras rumah renek, nah kan gitu ya. Tapi lek paket kuntek bingung. Apakah Anda juga merasakan itu? Ya. Nah, alhamdulillah berarti enggak terlalu ketergantungan dengan teknologi itu. Nah, jadi ketergantungan ini berlebihan. Jadi penggunaan yang berlebihan dapat menunjukkan ketergantungan, di mana manusia itu jadi terlalu bergantung pada sistem otomatis.
contoh ada soal, Bapak Ibu guru menyarankan sesuatu, ada soal, piye tergantungan ya kan? Kok orang duwe terus piye kayak kok iso lah, kok gak iso gitu kan? Kalinya. Jadi ini maka dari itu penting ya untuk tetap menjaga keseimbangan antara teknologi dan peran manusia dalam aspek kehidupan kita. Ya. Jadi jangan sampai kita nanti terlalu ketergantungan. Game ya, terlalu ketergantungan. Game sampai ada yang mati. Itu kan gara-gara ya ketergantungan game, paling lamangan, dan mulai dan sebagainya. Kau juga. Sekarang etika dan regulasi. Etika dalam AI harus digunakan untuk kebaikan bersama. Ya. Terus perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi tidak boleh pelanggaran dan sebagainya. Ya. Regulasi yang diperlukan transparansi sistem AI, akuntabilitas dan atas dampak AI, keterlibatan pemerintah dan lembaga nasional. Akuntabilitas dan dampak AI. Dampak AI itu bisa menunjang persatuan dan kesatuan. Itu dampak AI. Contoh bisa merusak pertemanan ini kita ya. Gambar ini Bu Ejit saya menggunakan AI, gambar wajah manusia menjadi tua. Loh, ketemu ngomong ini lah seperti itu. Percaya nggak? Padahal dari AI. Ya, maka itu bisa lebih. Kita harus menahan dan bukan harus bertanggung jawab pada penggunaan AI itu bisa kamu bertanggung jawabkan dengan penggunaannya AI tadi. Oke, sekarang peran generasi mudanya memahami cara kerja AI dan mengembangkan AI yang etis dan adil, memanfaatkan AI secara positif dan mendorong transformasi digital. Nanti jadilah sebuah pendorong transformasi. Dengan itu, kecerdasan buatan merupakan teknologi. Ini sebuah kita. Kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Enggak, saya sama-sama kata rominya itu sama, hasilnya kok beda-beda dari AI yang beda tadi. Dari apa tadi? Big datanya dari AI, komplit mana kemudian. Kenapa bisa beda-beda, Pak? Karena big datanya beda. Saya punya big data, punya data cuma 1000. Terus yang B itu punya datanya 1 juta. Sehingga permintaanmu sama-sama permintaan dengan saya, dengan ini sama. Kira-kira yang memberi informasi yang lebih jelas yang mana? Yang data B, karena big datanya apa? Banyak kan? Ya. Gitu. Faktornya apa? Iya. Semakin banyak yang digunakan. Contoh, semua yang kita inputkan di semua online itu sudah terekod semua. Ya tahu? Nah, sekarang kamu sering buka apa? Sering kita nggak tahu seluruh dunia ini ya, seluruh dunia. Dia sedang menggunakan apa? Misalkan ChatGPT. ChatGPT itu yang buka katakanlah datanya itu cuma 1 juta yang masuk di situ. Yang pengguna masukkan semua kata-kata yang di ChatGPT, semua yang inputan di ChatGPT itu menjadi dasar big data. Ada yang ingin ke Copilot. Copilot itu ternyata juga banyak penggunanya. Sekarang big data sih lebih banyak mana? Yang Copilot kan? Saya mintanya sama antara ChatGPT sama Copilot sama. Mestinya lebih lengkap yang mana? Copilot. Ya, datanya dia punya lebih banyak kan gitu ya. Tergantung. Jadi saya masih proses. Ini masih mulai finishing. Ya. Oke. Ini nanti ya cuma buatkan saya gambar pemandangan ya. Buatkan saya gambar pemandangan hasilnya seperti ini. Tinggal dulu pemandangan.
Coba kalau nanti promnya beda. Nah, tadi contoh prompting yang acak-acakan sehingga AI tidak bisa memahami prompt yang Anda inginkan, Anda tuliskan. Ini hanya sebatas teks ya. Nanti kita akan nanti belajar pada skripnya juga, skrip untuk pemrograman. Ini sih dasarnya dulu. Ya. Nah, ini tadi permintaan saya. Bahkan di sini, kalau di sini gambarnya akan disiapkan suasana misalnya kami yang akan segera hadir. Oke. Karena ada guru sama koordinasi dengan petani di sawah. Nah, kalau nanti ingin ditambahkan ini elemen lain seperti anak-anak pemain atau angin senja, bilang saja ya, itu aja nanti tambah lagi. Ini kan? Tadi kan saya menyebutkan di sini ada gunung, ada sawah, ada pohon rindang di sini, terus ada Pak Tani di sawah. Nah ini, ya kan? Nah, terus ada penawaran. Anda tambahkan seperti anak-anak bermain atau angin senja, tinggal bilang saja ya. Kita soalnya gimana? Kita jawab. Ya, ini 8 kelompok yang nanti akan membuat tugas masing-masing dari kelompok tentang penggunaan setelah mempelajari itu, buat ringkasan tentang AI, ya, ringkasan tentang AI, dan buat proyek berdasar dari hasil pengalaman belajar menggunakan AI. Proyeknya tentang materi di sekolah, tentang keadaan sekolah, yang penting berhubungan dengan belajar. Oke. Ya. Ini nanti ada 8 kelompok. Ada tugas proyek. Kan tadi kami sudah belajar tentang memahami tentang AI kan. Kembali lagi apa yang kita harapkan setelah pembelajaran ini kan? Kamu paham kan dari awal tadi loh. Tujuan belajar kita sudah tercapai kan tujuanmu kira-kira belajar AI? Tujuan pembelajaran kita hari ini tadi apa? Ya, tentang AI kan salah satunya, penggunaan AI kan. Nah, salah satunya penggunaan AI ini kan tadi paham? Sudah paham ya? Nah, maka nanti ada tugas satu kelompok dari kelas ini juga menjadi 8 kelompok. Oke? Berarti berapa isinya? 4. Nah, 4 kelompok. Tugasnya adalah meringkas, ada membuat ringkasan tentang AI, ya, ringkasan tentang AI, kemudian membuat rencana proyek, tugas proyek yang ada di sekolah. Proyeknya apa? Pesan yang berkaitan dengan rapornya. Pemanfaatan AI. Proyek yang menggunakan pemanfaatan dari AI tadi. Paham ya? Oke, jelas atau jelas? Ya, oke. Nanti kita siapkan itu data-datanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week dan belajar tentang manajemen. Oke, see you.